Tinggal di mereka. Gitu loh makanya enak ya. Tunggu lipat stiker ya. Jadi dan ada foto postingan itu ya. Foto itu lah. Tunggu ya kalau tidak. Dorong aja. Apa yuk mana ngambil kaki udah. Bas, tolong angkat aku udah bas. Halo. Malah meninggalkan. Semangat kita meninggalkan Ranau. Oke. Guys. Teman-teman, ini adalah salah satu kendaraan dari teman kita yang mengalami kendala di Prodo. Teprodo. Ya, Prodonya teman-teman. Jadi harus dilakukan penggantian dulu. Gara-gara ngejar di jam 4 tak Iya. dengan Ini kemarin drivernya memang kebut-kebutan ini. Jadi motornya mengalami sedikit problem, tapi tidak masalah teman-teman, dapat diatasi. Kenceng kan ada nutup ya. Dan itu rekan-rekan yang lain semuanya pada menunggu untuk pemberangkatan atau perjalanan pulang kembali ke kota Batu Raja. Ya teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah liputan kepulangan kita dari touring Batu Raja Ranau, dan hari ini kita pulang dari Ranau menuju kembali ke kota Batu Raja. Kami berangkat dari Ranau lebih kurang pukul 11 siang, dikarenakan tadi di depan ada anggota tim yang mengalami sedikit kendala dengan kendaraannya, di mana harus melakukan sedikit servis, yaitu penggantian prodo kopling. Disebabkan kemarin terlalu bersemangat, saya pikir teman-teman, mereka agak memacu kendaraan dengan kencang, kebut-kebutan, dan alhasil kendaraan sedikit mengalami masalah. Dan itu adalah kendaraan yang tadi diganti prodonya, yang dikendarai oleh Mas Dedi. Dia berada tepat di belakang saya, dan posisi saya adalah di paling belakang, menjadi sweeper di tim touring motor kali ini. Dan ini adalah jalan dari arah kota kecamatan Banding Agung keluar menuju ke arah Simpang Sender, teman-teman. Dan nanti di Simpang Sender kita akan berhenti sebentar untuk mencari oleh-oleh yang khas dari daerah sini, yaitu buah alpukat dan gula batu atau gula aren. Suasana jalannya seperti ini, teman-teman. Jalannya cukup lebar, aspalnya juga cukup baik. Dan kemarin kita tidak melewati jalan ini karena dari Simpang Sender kita langsung belok kiri menuju arah Kota Batu, dan kemudian kita langsung turun berbelok menuju ke arah Villa Pursri untuk kemudian menyusuri pinggiran danau menuju ke arah kota kecamatan Banding Agung. Karena lewat sana dibanding dengan lewat jalur ini itu relatif lebih cepat sampai di Danau Ranau itu sendiri. Ya, kali ini kami memacu kecepatan dengan sedang-sedang saja, berkisar antara 60 sampai 70 km per jam. Tidak seperti waktu berangkat, semua teman pada ngebut. Dan kembali kita
beruntung pada siang hari ini karena sekali lagi cuaca sangat baik, sangat mendukung untuk melakukan perjalanan touring naik motor ini. Jadi cuaca tidaklah panas, namun tidak juga mendung atau mengarah ke akan turun hujan. Jadi suasana ini sangat nyaman dan kita semua bisa menikmati perjalanan ini dengan begitu enjoy, teman-teman. Sangat pas karena tujuan kita adalah memang untuk relax dan relaksasi. Meskipun sebenarnya teman-teman naik motor berjam-jam ini juga pasti capek, tapi ya sekali lagi karena kita berangkat bersama tim dan enjoy di jalan, jadi lelah pun tidak terasa. Ya teman-teman, durasi video kali ini cukup panjang dan itu pun sudah melalui beberapa editing, beberapa bagian saya potong karena kalau tidak videonya akan sangat panjang sekali. Ya, itu dia melintas Kawasaki Ninja 2-tak 150RR. Memang selalu unggul di depan dan pengendaranya juga memiliki nyali yang cukup besar. Dia dengan mudahnya melewati kita dan menjauh dan semakin menjauh. Dalam beberapa menit saja sudah tidak terlihat ke depan, disusul lagi oleh yang tadi barusan diganti prodonya. Kemudian di belakang itu Kawasaki Ninja menyusul, dan biasanya kita terlalu tertinggal, tapi tidak masalah teman-teman karena mereka akan berhenti setelah beberapa lama untuk menunggu rekan-rekan lain yang tertinggal di belakang. Dan tentunya orang dengan motor ini adalah suatu kesatuan ketika dikendarai, dan mereka sepertinya ingin sekali untuk menikmati perpaduan antara emosional dengan performa mesin. Jadi di tempat-tempat seperti inilah kadang-kadang kepuasan bagi pengendara motor, maksud saya, dalam mengendarai kendaraan yang mereka miliki. Namun tentu saja teman-teman, aspek keselamatan dan safety lainnya tetap harus diperhatikan, seperti umpamanya kondisi jalan ataupun ramai atau tidaknya lalu lintas pengguna jalan pada saat itu. Nah, seperti ini teman-teman, motor saya baru saja menabrak lubang yang cukup besar, menyentak di roda depan. Mudah-mudahan saja tidak terjadi masalah dengan motor saya teman-teman. Ini kita melewati persawahan di kiri kanan, dan di kanan itu ada mini SPBU.
juga perkebunan jagung. Ya, motor teman saya yang satu ini selalu berada di depan untuk memandu, karena motornya suaranya cukup cempreng, cukup gede teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berpapasan dengan kendaraan bermotor lain, biasanya pengendara motor yang lain itu dengan mudah segera menepi, sehingga saya yang berada di belakang dengan mudah untuk melewati pengendara-pengendara lain yang ada di depan saya. Jadi memang disinilah asiknya touring bersama dengan tim, teman-teman. Kita saling membantu. Jadi sampai sejauh ini memang kondisi jalan sangat baik, sangat mendukung untuk kegiatan pecinta motor. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke Simpang Sender, dan di sana nanti kita akan berhenti sebentar untuk mencari sedikit oleh-oleh yang dapat dibawa pulang. Dan ini mereka berhenti menunggu sebentar di tempat yang cukup teduh untuk kemudian lanjut kembali. Itu teman saya yang berboncengan menggunakan jenis kendaraan yang sama seperti saya, yaitu Yamaha NMAX. Dan meskipun berboncengan, barangkali karena beban yang cukup berat, sehingga membuat performa motornya menjadi lebih stabil. Beda dengan saya yang dikendarai sendiri, kadang-kadang kalau angin bertiup kencang, motor ini sedikit terasa goyang, teman-teman. Ya, ini yang saya bilang tadi, kita berhenti sebentar di sebuah depot yang menjual oleh-oleh khas Ranau atau khas Muara II, yaitu buah alpukat, teman-teman. Dan sini memang tempatnya. Dari beberapa kali kesempatan saya mengunjungi Danau Ranau, sepulangnya pasti kami akan berhenti di sini untuk mencari sedikit oleh-oleh. Ini pokoknya yang besar-besar itu, teman, itu pokok yang super, dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Dan ini adalah gula aren khas Ranau. Kemudian juga ada buah labu siam. Kemudian berbagai jenis kopi dan gula semut ini kalau tidak salah. Dan madu, baik madu manis maupun madu pahit yang berwarna hitam. Ya, kami selesai membeli oleh-oleh untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Teman-teman, ini sudah saya potong, dan ini adalah sudah di Simpang Jagaraga Muara II. Jadi ini jalur yang memasuki jalur lingkar kota Muara II, yang nanti akan melewati beberapa gedung pemerintah, kantor-kantor pemerintah, dan selanjutnya nanti jalurnya akan tembus ke jembatan di Desa Jagaraga, sudah di luar dari kota Muara II itu sendiri. Oh ya teman-teman, suatu hal yang menarik, 2 hari kami perjalanan naik motor ini bersamaan juga dengan kegiatan
event internasional yang sedang berlangsung di Mandalika, yaitu kegiatan MotoGP, perlombaan MotoGP. Jadi karena kita tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk ke sana untuk melihat kegiatan, kita rayakan di daerah kita sendiri dengan sama-sama naik motor, meskipun motornya bukan motor Grand Prix atau motor GP. Ya teman-teman dan sahabat-sahabatku, silakan menyaksikan vlognya. Sampai akhir karena video ini memang cukup panjang, berdurasi sampai 40 menit. Bagi teman-teman yang bosan mau di skip silahkan, nggak apa-apa karena video ini cukup panjang teman-teman. Tapi yang mau menyaksikan silakan menyaksikan sampai akhir, karena barangkali bagi teman-teman yang berada di seputar Ogan Komering Ulu ataupun daerah-daerah yang berdekatan dengan tempat ini dapat dijadikan referensi perjalanan Anda menuju ke Danau Ranau, baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Saya akan berikan musik aja teman-teman.
Di menit-menit ini cukup lama saya tertinggal dibanding dengan teman-teman yang lain yang sudah semuanya berada di depan. Oh ya, saya lupa tadi ada satu teman saya, Mas Dedi, yang tadi motornya diganti produk kopling. Tampaknya berhenti sebentar di sebuah spot. Apakah dia memeriksa motor atau mau mengambil foto? Tadi sempat saya lewatin saja, karena saya berpikir pasti sebentar lagi juga dia akan segera dapat melewati motor saya. Dan lokasi yang dilewati ini cukup jauh dari rumah-rumah penduduk, ada beberapa kilometer teman-teman, yang hanya ada kebun di kiri kanan jalannya, sementara rumah penduduk agak jauh, dan kalaupun ada hanya 1-2, kemudian sepi kembali. Dan jalur ini juga harus menjadi perhatian, jangan terlalu mengebut ketika di tikungan atau turunan teman-teman, karena kadang turunan itu sendiri begitu terjalnya sehingga berpengaruh kepada keseimbangan motor kalau yang saya rasakan. Apalagi kadang-kadang angin di sini bertiup cukup kencang, jadi kita memang harus perhatikan faktor-faktor seperti itu. Ya, itu dia sudah kembali lewat dan memandu saya di depan. Dan kalau dia sudah melewati, dia tidak akan jauh teman-teman, paling berjarak 10 atau 15 meter dari motor saya. Siang hari ini sebenarnya cukup panas. Kalau dalam posisi kita berhenti, tentu saja akan terasa sangat panas dan pasti mengeluarkan keringat, apalagi menggunakan jaket, sarung tangan, dan tertutup helm seperti ini. Namun karena posisi sedang dalam perjalanan dan memacu kendaraan cukup kencang, disertai hembusan angin yang cukup kuat menerpa tubuh, jadi panas yang menyengat ini tidak terasa. Dan pemandangan di sini memang harus diakui teman-teman, cukup indah. Bahkan tadi di beberapa tempat yang sudah dilewati, karena ini memang tergolong dataran tinggi, ada spot-spot yang memang sangat menarik untuk melihat alam pegunungan dan lembah-lembah yang diisi dengan kebun-kebun oleh penduduk atau masyarakat sekitar tempat ini. Dan di sepanjang jalur ini juga saya kurang tahu persis berapa kilometer. Di sini tidak kita temukan ada SPBU mini ataupun penjual bensin eceran yang lainnya. Jadi kalau misalkan Anda mau melewati tempat ini, sebaiknya dipersiapkan dulu kondisi tangki bahan bakar kendaraan supaya tidak mengalami masalah ketika melewati tempat ini. Karena tadi saya bilang bahwa tempat ini agak relatif sepi dan rumah penduduk agak berjauh-jauhan atau jarang-jarang.
per jam saja sudah cukup. Teman-teman dan sahabat-sahabat, silakan dengarkan musik saja.
Kita sudah sampai di perbatasan Oku Selatan dan Oku Timur. Itu dia tugu perbatasannya. Ya. Di sini karena teduh kita berhenti sebentar untuk beristirahat dan minum. Kira-kira berapa lama lagi kita sampai di Batu Rajang? Kurang lebih 1 jam lagi, teman-teman.